Masih bersama saya Riza Daniel dan juga Wildan, rekan saya dalam acara Krimis Geger Cerita Mistis. Supaya kami lebih giat lagi untuk membuat konten-konten cerita mistis. Bagi yang belum, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan tanda notifikasi loncengnya. Ya, gimana Dan? Kabar Anda? Sehat. Alhamdulillah. Fitri ini gimana? Alhamdulillah sehat. Dan kita akan kembali menceritakan cerita mistis yang saya alami sendiri. Istilahnya dulu saya juga banyaklah kejadian-kejadian mistis dan yang dialami sama saya, keluarga saya. Ya, semua kita lewati alhamdulillah dengan selamat ya, lancar aja. Ya, kembali lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang kejadian sekarang ini yang saya mau ceritakan, dulu juga orang tua saya sempat mengalami kejadian mistis. Istilah kata dia dulu pernah mengalami ini nih di waktu saya masih bayi. Jadi saya belum istilahnya belum bisa mengingat ya kejadian itu, tapi saya diceritakan sama orang tua saya. Diceritain lagi sama orang tua dan ini kisahnya ini flashback untuk masih bayi nih ya, bukan untuk TK apa kemarin kejadian. Ya, jadi dulu juga masih di wilayah Bogor. Ya istilahnya orang tua gue tuh dan kalau di dulu tuh sering pindah-pindah rumah gitu. Jadi bosenan lah, dia nggak betah tinggal di menetap di satu titik rumah, tapi masih lingkungannya Bogor aja. Jadi yang gue waktu itu diceritain masa gue baru lahir ya gitu, itu di tahun 1983. Nah, waktu itu orang tua gue punya rumah. Jadi rumahnya ini dia itu tipenya rumahnya itu rumahnya kecil tapi halamannya luas dan rumahnya ini berada di tengah-tengah kebun besar. Di situ orang tua gue beli tanah dan orang tua gue tuh seneng sama rumah yang halamannya besar. Nah di situ ada pohon-pohon, jadi supaya asri lah, supaya lebih enak. Gitu kan kalau di Bogor lebih dapat suasananya seperti itu ya. Iya, Kita apalagi Bogor kota hujan, sejuk lah gitu. Orang tua apalagi kita sehari-hari kalau udah di rumah ngeliat taman, ngeliat apa tuh kayaknya beda lah capeknya gitu. Nah, yang gua waktu itu diceritain orang tua gua itu waktu ngebangun di situ, punya rumah di situ, itu seringkali dapat gangguan mistis, gangguan dia makhluk halus lah. Dia pernah cerita pada saat kejadian itu baru ngisi tempat itu karena setelah dibangun ya baru beres-beres rumah untuk mindahin
seperti bangku-bangku, apa meja ya, furnitur lah ya, dipindah-pindahin ke tempat rumah itu yang baru. Jadi di tanah ini tanah kosong dulunya. Tanah kosong. Ya tapi ada apa tanaman, Kebun-kebun nggak ada, tapi pohon-pohon waktu itu dirapihin. Tengah kebun itu, tengah kebun yang luas itu dibangun rumah. Jadi bapak selamatan ya, cuman ngaji sama sholat aja ya istilahnya, dia ngejalanin, dia nggak ngadain selamatan, nggak ngadain pengajian. Itu waktu hari pertama bapak gua nempatin tempat itu tuh, itu gangguannya lumayan banyak. Dalam artian bapak gua tuh kalau misalnya nyimpan satu benda, misalnya taruh katakanlah dompet gitu ya, dompet misalnya disimpan di meja kamar, tahu-tahu pas bapak gua mau ngambil dompet itu udah nggak ada, dan dompet itu udah dicari-cari sama ibu gua, sama bapak gua, sama kakak-kakak gua, nggak ketemu, tahu-tahu udah ada di meja depan rumah. Jadi misalnya taruh di kamar nih, Nah, dicari-cari nggak ada, ataunya di depan malah. Nah, ada di depan. Jadi itu sering kali buat bapak gua tuh jadi kesal. Jadi kan yang kena marah tuh kakak-kakak gua. Tuh, sampai Jadi mereka akhirnya bercanda tuh, Tidak. main-main, ngumpetin barang-barang bapak gua lah. Nah, itu kejadian-kejadian yang kecilnya lah. Dan setiap malam bapak gua itu ingat gitu ya, kalau misalnya dia kan kalau tidur sering begadang ya. Ya. Kalau lagi nonton sama ibu gua itu pas tepat di jam 12 malam, karena bapak gue itu punya rumah selalu aja bikin kamar itu agak banyak, karena dia tuh suka datang saudara-saudaranya dia yang dari Solo. Iya, seperti Dari yang Jawa. pernah lu ceritain yang kemarin itu, yang jadi minta rumah. Jadi tuh bokap lu tuh kalau bangun rumah pasti kamarnya lebih dari 3 apa dari 5. Karena dia berpikir kalau saudara-saudaranya datang enak, jadi udah punya kamar sendiri, jadi nggak perlu nyari tempat penginapan. Maksudnya buat menyambut tamu lah. Betul. Menjamu lah kita, Menjamu, tamu ya. macam apalagi saudara ya, Iya. jauh. Dan yang seinget waktu itu gue diceritain sama bapak gue itu kalau pas malam itu udah tahu dari seringnya kejadian, ini udah hari-hari berikutnya udah tinggal di situ, setiap jam 12 malam itu pintu-pintu yang ada di kamar atas, jadi kan itu kan lantai 2 ya. Iya. Itu semua pintu itu, jendela itu bisa ngebanting sendiri. Padahal Sama kondisinya, kamar yang kosong tadi itu nah, membuat padahal kondisinya sama bapak gue itu karena pernah kejadian seperti itu tuh diperiksa, ditutup dulu. Gak tahu kenapa begitu pas tank jam 12 malam, tahu-tahu pintu itu ngebanting tuh secara berurutan, dah, terus baru jendela. Seperti ada orang yang lagi mainin pintu lah. Setelah ngebanting itu, dan selalu di tangga itu ada orang lari, tapi nggak kelihatan wujudnya. Lari ke bawah apa kan? Lari naik turun. Naik turun. Kayaknya tuh orang tuh banyak di situ. Sampai karena posisi ruang TV itu ada di dekat tangga, sampai bapak gua tuh melihat kayak ada getaran di tangga itu tuh seperti orang lagi lari, kayak kelebatan orang lari. Nah di situ bapak gua udah mulai aneh gitu dengan kejadian itu ya. Nah, akhirnya satu kejadian lagi, ibu gua ini istilahnya dia nginep di rumah saudaranya. Jadi rumah itu kosong, bapak gua doang yang nempatin sendiri. Itu masuk lu pergi nih sama nyokap lu? Iya, sama nyokap gua sendiri nih, benar-benar sendiri. Dan pada saat itu juga bokap gua waktu nempatin itu rumah tidak punya pembantu, belum punya pembantu. Jadi masih nyari. Ini si Pepen belum masuk. Itu ini kan kejadian rumah yang gue ceritain ini nih
ini yang awal mula nih. mula. Nah, kalau itu kan waktu itu kan Jin meminta rumah itu, gua udah TK. Nah di situ bokap gua cerita malam-malam itu hujan besar. Nah gerbang paling depan itu memang ada security dalam artian ada satpam di situ, hansip lah. Zaman dulu tuh ada hansip, tapi yang memang sama bapak gue ini ditugasin untuk jaga di depan. Tapi untuk pembantu di dalam rumah nggak ada, kosong. Nah bapak gue melihat pintu depan gerbang bapak gue itu jaraknya lumayan jauh ya, sekitar kalau dilihat itu jarak bisa sampai 20 meter. 20 meter apa 30 meter lah. Itu waktu itu ngelihat kebuka, bapak gue itu menghampiri gerbang itu sambil pakai payung ya, kalau hujan besar dia tutup. Terus dia sempat ngasih tahu ke satpam situ, Pak tolong ini ditutup kalau udah malam, jangan biarin kebuka gini. Oh iya, karena si satpam ini juga nggak diem di satu titik, dia kan muter, kadang dia kontrol di belakang atau gimana. Begitu bapak gua balik ke rumah, baru aja buka pintu, ngelihat ke belakang tuh gerbang itu kebuka sendiri dan gerbangnya itu kebuka sendiri. Yang habis tutup tadi. Nah, sampai bapak gua itu datang lagi, ngelihat security udah nggak ada, mungkin dia lagi ngintar ke belakang, sampai ditungguin sama bapak gua. Begitu security itu datang, bapak gua tegur, kok ini dibuka lagi sama lu? Kan gua udah tutup. Kata dia, enggak pak, saya tadi nggak buka itu pintu kok, nggak buka itu gerbang. Kata dia. Akhirnya ditutup lagi sama bapak gua. Ditutup lagi. Si security ini juga muter lagi ke bagian yang samping. Begitu bapak gua berjalan ke dalam rumah, begitu buka pintu dan menutup pintu, melihat di jendela itu gerbang kebuka lagi. Sampai bapak gua akhirnya kesal, dipikirnya oh ini dikerjain sama di security nih. Istilahnya bapak gua ngerasa wah dibecandain nih. Akhirnya datang lagi lah bapak gua, marah ke security, sampai dia sumpah-sumpah, enggak pak, saya nggak mau buka kok, saya sama sekali pak nggak mau buka pintu ini. Akhirnya kata bapak gua, udah sekarang tutup, gembok, jangan cuma diselot, gembok, digembok, dan kamu jangan muter, coba diem di sini. Akhirnya begitu bapak gua masuk ke rumah, dilihat benar udah ketutup. Nah itu satu kejadian. Nah bapak gua akhirnya biasa kan kalau malam tuh dia bikin kopi, nonton TV. Lagi nonton TV, tahu-tahu gak lama kemudian ada suara yang ngetok pintu di depan. Bapak gue bilang siapa nih? Kan istilahnya bapak gue tahu kalau mama gue ini lagi gini, lagi pergi, lagi nginep di rumah saudaranya. Begitu dihampiri, buka pintu depan, pas dibuka melihat ada perempuan basah kuyup, keadaannya basah kuyup, emang hujan gede. Begitu dilihat, mbak siapa? Tanya bapak gue. Dia cuma senyum. Mbak, ini dari mana? Mau kemana? Nah, mbak mau cari siapa? Begitu bapak gue nanya gitu, dia senyum aja. Kok aneh nih orang? Dipikirnya apa orang sakit? Begitu bapak gue melihat ke bawah, itu kakinya bukan kaki manusia, kakinya itu kaki kuda, binatang. Kaget kan? Begitu kaget, tahu-tahu dia lari, tapi larinya itu bukan mundur, larinya kayak mundur cepat, dan ngelihat gerbangnya masih tutup. Bapak tuh buru-buru tutup pintu, kunci. Akhirnya dia buru-buru deh ke kamar tidur, dia nggak mau keluar lagi, nggak mau nonton TV, matiin TV. Jadi ini bokap melihat wajah tuh cewek jelas gitu ya? Jelas, mukanya jelas, dia senyum. Bajunya itu apakah pakai dress yang biasa pakai jas hujan, jas hujan. pakai jas hujan.
jas hujan mantel perempuan. Betulnya. Begitu dia ditanya, Mbak, cari siapa? Iya. Dia cuma senyum aja. Senyum. Katanya ibaratnya bukan senyum biasa tapi nyengir lebar. Iya. Bibirnya tuh lebar banget nyengir, Iya. kan serem kan. Orang kalau begitu dilihatin itu kan serem. Iya. Begitu ngeliat ke bawah, kakinya bukan kaki manusia, kakinya kayak kuda. Dan dia itu larinya tuh bukan lari balik badannya, tapi mundur. Tetap mukanya tuh ke bapak gua, Mengatap bokap gua. Akhirnya bokap gua kunci pintu, buru-buru dia ke kamar. Nah, satu kejadian lagi di malam itu juga, bapak gua lagi tidur sambil ya istilahnya tidurnya tuh nggak nyenyak karena kan ingat kejadian itu. Iya. Bapak gue ini tempat tidurnya tuh ada kelambunya. Iya. Kelambunya Kalau tuh- zaman dulu pasti pakai kelambu karena buat Nah, nyari nyamuk Iya. atau serangga. kelambunya ini transparan dah. Begitu bapak gua lagi tidur, bapak gua ini seolah-olah nggak bisa bangun badannya, kayak orang kalau orang bilang tuh titimideun. Iya. Kalau Orang ini rap-rap, sudah kalau orang rap-rap, Jakarta nah. bilang rap-rap. Istilahnya mau bangun tuh nggak bisa. Iya. Tapi dia melihat jelas ada orang tinggi gede Iya. jalan gitu, jalan muterin tempat tidur bapak gua, Iya. muterin 3 kali putaran. Tahu-tahu kelambunya dibuka, itu mukanya dan Iya. lebar terus dia sambil senyum. Itu benar-benar bapak gua kayak mau teriak susah, Iya. mau baca ya cuma di hati doang. Iya. Nah begitu kelambu itu ditutup, dia jalan itu tembus ke tembok jadi arah luar. Baru tuh bapak gua sadar. Bisa gerak Bangun. gitu ya. Cuman bapak gua berpikir, apakah ini gua mimpi atau ini kejadian nyata? Nah, cuman bapak gua ini setiap kejadian itu gak mau ngasih tahu ibu gua karena kan pikirannya takutnya baru Iya. pindah, rumah baru jadi, dia ketakutan. Iya. Ntar yang ada pengen pindah kan repot. Ribet lagi. Iya, ribet lagi karena kan kondisinya juga bukan biaya yang murah. Betul. Istilah kata pindah rumah. Nah, pernah satu kejadian lagi gini, ibu gua selalu kalau pas mau tidur bilang ke bapak gua, coba cekin lah pintu atas, kunci-kunciin, siapa tahu kalau udah dikunci ini nggak ada kejadian begitu lagi. Sebenarnya ibu gua tuh udah sangat bertahan di situ. Dia sering keluar juga karena dia merasa takut. Iya. Sering keluar dalam artian nginep di rumah saudaranya daripada dia istilahnya pikirannya takutnya pikiran pindah rumah, lebih baik dia ngilangin suasana takutnya dengan gitu. Ya nginep di rumah saudaranya. Ini orang tua sama-sama menjaga. Ibu lu sebenarnya mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian yang kayak bokap lu alami tapi nggak mau cerita. Iya, Terus gitu. lebih baik mendingan ya mungkin Iya. di rumah tetangga, saudara atau apa Iya. gitu. Nah, sedangkan Iya. bokap lu juga sama Iya. ngalamin tapi juga nggak mau cerita karena tadi takutnya. Kecuali yang memang Nah. kejadiannya benar-benar dialami bersama gitu, Sama. seperti yang pintu ngebanting. Ngebanting, ya. Nah, sempet lagi ibu gua cerita. Ibu gua sekarang cerita ke gua itu mama gua itu lagi masak, itu lagi ngirisin bawang gitu. Karena dapur ini kan istilahnya ruangannya tuh jadi ada tembus lagi bisa masuk lagi ke ruangan sebelah gitu ya. Iya. Ngelihat bapak gua itu jalan pakai baju putih, Iya. ya putih, celana putih. Dia cuman senyum, terus dia jalan ngebelakangin ibu gua karena ada cermin Ya. kelihatan. Dia jalan ke sana. Pas jalan ke sana, udah tuh nggak balik lagi. Nah, kalau jalan tembus yang ke arah kiri itu tembusnya ke teras. Iya. Nah, kalau jalan yang ke arah dari kiri ke kanan itu tembusnya udah ke ruangan. Begitu jalan ke sana, istilahnya kan dia untuk mau masuk ke ruangan tengah lagi dia mesti liwat lagi dong Iya. ke kanan, Jalur yang sama. jalur yang sama dan ke arah kanan. Ini bapak gua liwat lagi dengan baju yang beda sambil bawa koran. Biasa kan bapak gua kalau pagi itu liwat belakang duduk di teras baca koran, tapi bajunya beda, terus nggak senyum sama sekali, jalan aja. Nah begitu ngelihat bapak gua ada lagi liwat, ibu gua kaget, manggil, Iya.
istilahnya, Pak tadi kan liwat apa pakai baju putih gini-gini. Orang saya baru liwat kok. Orang saya baru liwat, baru ke belakang ini mau menuju teras, mau ngopi, mau itu minta bikinin kopi sama minta apa, mau baca koran kata dia. Dia sempat waktu liwat, ibu saya tuh bengong dah, ibu tuh bengong. Iyalah. Dan dia bilang, gue bikinin kopi ya. Dia jalan terus, bengong, langsung ibu gua negor, tadi bukannya liwat udah ke teras, pakai baju putih kok sekarang pakai bajunya hitam. Nah, kaget kan. Di situ bapak gua merasa wah udah ini nggak beres ini tempat. Nah, satu kejadian lagi bapak gua ini sakit kan. Sakit. Nah, di situ bapak gua punya tetangga. Itu malam-malam kan, sekitar jam 12 malam. Itu tetangga sebelah rumah bapak gue itu suka nongkrong di depan pagar itu kan ada warung, warung kopi. Nongkrong di situ, katanya ngelihat bapak gue itu lagi lari-lari, muterin pohon besar di situ tuh ada pohon beringin kan. Bapak gue punya pohon beringin satu yang nggak ditebang supaya nutupin rumah. Itu lagi muterin pohon beringin malam-malam katanya, pas kondisinya jam 12 malam dan hujan. Nah, si tetangga karena heran ngeliat itu sama security depan rumah pun ngomong, kok Pak Ajis lagi sakit lari-lari, wah lagi olahraga kali, masa olahraga malam-malam begini katanya. Nah, kata si security, kata yang tetangga gua itu lagi olahraga kali Pak Ajis. Oh masa malam-malam begini olahraga? Akhirnya disamperin. Pak Ajis, wah rajin malam-malam olahraga. Dia sempat ngelambain tangan, bener-bener wujudnya kayak bapak gua nih, lari itu. Jadi yang makhluk ini bukan bokap lu ini pasti tegur ngambain tangan Gini terus sambil lari. Terus lari, terus dia lari ke arah belakang hilang. Kan heran si tetangga. Besok paginya bapak gua baru bangun, istilahnya beres sholat subuh, dia kan bangun biasa di teras depan sambil minum kopi, dia baca koran. Nah tetangga gua itu dari pintu gerbang ngampirin. Ngampirin bapak gua, Pak Ajis, waduh malam-malam jam 12 malam mana hujan, rajin bener olahraga, lari-lari muterin ini pohon. Kata bapak gua, siapa yang olahraga? Kata bapak gua, orang saya lagi sakit, boro-boro olahraga. Misalnya bangun aja saya lagi sempoyongan, lagi pusing kepala saya. Wah, waktu yang semalam siapa? Dia ngelambain tangan loh ke saya. Katanya si ini tetangga, Pak Ajis kan enggak, saya enggak olahraga kok. Nah, mulai heran. Akhirnya sampai si tetangga itu manggil security. Jadi Pak, malam lihat nggak Pak Ajis saya? Iya Pak, saya bingung. Katanya Bapak sakit kok lari-lari. Loh, enggak, saya orang di dalam kamar aja nggak keluar. Nah di situ bapak saya udah mulai punya ya istilahnya rasa nggak enak di rumah. Berarti benar-benar ada jin, ada setan. Yang itu jin atau setan. Hobinya ganggu terus ya, dan lebih ibaratnya mah kurang ajarnya lagi ya nyerupain bokap lu itu kan berbahaya bro. Nah iya, sering kejadiannya kayak begitu, kayak cerita-cerita masyarakat juga ada makhluk halus jin guru kalau macam nyerupain suaminya. Nah akhirnya bisa tidurin istrinya. Nah itu juga ada kejadian seperti itu bahaya. Nah sempet lagi ibu gua tuh kalau misalnya mau mandi itu ke arah yang lewatin dapur ada kamar mandi. Ibu gua tuh selalu mendengar kayak ada anak kecil tuh lagi ketawa-ketawa, lagi main, tahu-tahu lari-lari. Suaranya tuh di kamar ruangan sebelah. Ibu gua sempat heran, wah kok ada suara anak kecil. Kalau kakak-kakak gua waktu itu kan udah sekolah, yang satu masih kecil nih, masih kecil belum sekolah, tapi ini kok kayak anak lagi main-main gitu. Dibuka sama ibu gua tuh nggak ada, tapi begitu ditutup
itu ada suara. Ada lagi. Dan percaya nggak, dan waktu pas dibuka, misalnya posisi bantal tuh lurus gitu, Iya. begitu ditutup ntar ada suara, begitu dibuka tuh bantal udah di bawah tempat tidur kayak Jatuh, dimainin. mainin. Nah, wah ibu gua makin takut aja kan, akhirnya bilang lah ke bapak gua, Iya. gimana nih, udah aja deh diruqyah dulu di tempat, sempat diruqyah Ini sama sorry nih. Ustaz. Nyokap lu pas ngeliat itu di kamar yang sering kejadian di atas, apa kamar Yang yang bawah, bawah? yang bawah, Dan buat yang dekat mungkin dapur. kakak-kakak lu tidur atau gimana, apa dipakai Nah, juga buat itu sebenarnya itu kamar sebenarnya bisa dibilang kamar buat kalau ada pembantu, Oh, karena dekat dapur, berarti selalu kosong. selalu Nggak kosong. pernah ditempatin. Selama itu ibu gua kan belum pernah dapat pembantu, Iya. lagi mencari lah pembantu tapi belum dapat. Akhirnya tuh kamar kosong begitu aja. Akhirnya ibu gua cerita ke bapak gua, ya udah kita ruqyah aja, bawa ustad lah, Iya. ngajiin apa segala rupa. Untuk masalah gangguannya setelah di ngajiin sih emang berkurang kan, tapi tetap yang namanya makhluk halus itu Betul. tetap masih di situ, Iya, yang entar benar. bisa menyerupai bapak gua, Iya. entar bapak gua ngelihat ibu gua malah ibu gua, tapi ibu guanya ternyata bukan di situ, Iya. ada di tempat lain. Jadi itu gangguan itu terus ada. Harus ada. Nah, ya istilahnya dengan kejadian itu ya tetap bertahan sampai 5 tahun nempatin itu rumah. Nah, sempat akhirnya ada tetangga bapak gua yang cocok dengan rumah itu, Iya. dibelilah sama dia, dibeli, dan sampai sekarang pun masih ditempatin sama dia. Dan kalau kita ngobrol, ya dia tahu sebenarnya ada seperti itu, tapi dia nggak mau terlalu vulgar untuk Iya, menceritakan. betul. Ya dia hanya bilang ya memang ada. Intinya pernah diganggu sama seperti yang orang kalau alami. Iya. Tapi dia nggak terlalu vulgar untuk Udah menceritakan. Ya Ini sebenarnya kalau lu ini tahu nggak asal muasal tanah itu, apakah dulu mungkin bekas kuburan, apa dulu punya orang dulu mungkin orang apa sakti atau apa. jadi Tidak ini asal tanah, muasal dan itu. ini tanah tuh sebenarnya tanah itu sebenarnya dipakai ladang buat istilahnya nanam Kebun lah ya. kebun. Tapi waktu bokap gue beli, akhirnya bokap gue tuh pikir mau bangun rumah di tengah, Ya, pas tengah pas itu, tengah. dan di situ itu kan masih ada pohon-pohon liar Ya. apa. Itu sama bapak gue tuh sebagian ditebang, yang sebagian pohon beringin tuh nggak ditebang. Dipertahankan. Dipertahankan, dulu tapi ya. banyak yang ditebang sama bapak gua. Dan akhirnya setelah rumah itu jadi ditempatin, ya begitulah kondisinya. Tapi untuk di situ ada makam nggak ada sama sekali. Tapi ya begitulah istilahnya yang diceritain sama bapak gua sama ibu gua yang dialamin seperti itu. Iya. Ya intinya ya kembali lagi, gua sering ngomong ya, Iya. istilahnya untuk tempat sendiri kalau bisa ya diadain lah pengajian, Iya. di ngajiin, jangan terlalu banyak tempat-tempat yang kosong, tempat yang mubadir, yang di situ nggak pernah ditempatin siapa-siapa. Istilahnya pasti namanya tempat yang kosong, apalagi kotor atau lembab, Iya. itu pasti ada makhluk halus yang datang ke situ untuk Iya. menempati itu tempat. Pasti ditempatin sama ya tadi makhluk Ya. jin ataupun setan ya, yang karena merasa ini dikosongin sama kita, dia merasa ada haknya di situ ya. Iya. Padahal sebenarnya ya nggak bisa juga. Nggak gitu. bisa juga. Cuman karena kan mungkin ya dulu istilahnya orang tua kita tuh masih awam lah masalah tentang begitu, istilahnya diabain begitu aja. Ya akhirnya ya begitu kejadiannya. Tapi alhamdulillah itu rumah udah kejual, dan yang nempatinnya juga masih yang orang yang waktu itu beli dari bapak gua, dan masih waktu itu juga dijualnya sama isinya. Jadi orang tua tuh jual semuanya. Semuanya Nggak ada satupun yang dibawa mungkin lah ya, pakaian atau pakaian ini, doang barang kecil, kecil.
pakaian sama kendaraan aja Iya. isinya semua dijual. Alhamdulillah yang nempatinnya juga udah paham dengan kondisi rumahnya dan merasa nyaman. Ya itu aja cerita dari gua, dan Iya. mudah-mudahan untuk teman-teman yang menyaksikan Gerimis jangan bosen-bosennya untuk melihat channel kita. Jangan lupa subscribe, share, like, bunyikan tanda loncengnya. Jangan bosen-bosen untuk nonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.